Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita aturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi amanah yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang penyakit hati atau diantaranya ghibah. Jamaah rahimakumullah, penyakit hati menjadi salah satu penyebab rusaknya keimanan seorang muslim. Bahkan bukan hanya itu, penyakit hati juga mampu merubah perilaku dan sikap seseorang. Penyakit hati menjadi hal yang harus dihindari karena bisa menjadi akar dari kekafiran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang penyakit hati melalui surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun tadhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ada beberapa penyakit hati, mulai dari iri, dengki, amarah, ghibah, hingga fitnah. Bahkan disebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ada beberapa jenis penyakit hati. Yang pertama, iri hati. Iri hati termasuk dalam penyakit hati yang harus dihindari. Allah SWT melarang hambanya untuk bersikap iri kepada sesamanya dalam hal apapun, termasuk urusan kenikmatan dunia. Terkadang perasaan iri menghampiri kala melihat sesama memiliki kenikmatan yang tampak lebih banyak, padahal Allah SWT sudah memiliki takaran rezeki bagi hambanya. Terkadang perasaan iri menghampiri. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah. Pada sebagian atas bagian yang lain, bagi laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan perumpamaan dan perempuan dan bagian
dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ghibah. Ghibah berarti bergunjing, biasanya dilakukan dengan cara membeberkan aib orang lain dengan tujuan mengolok-olok. Ghibah bahkan digambarkan sebagai hal yang mengerikan dan menjijikkan, layaknya memakan bangkai saudaranya sendiri. Amarah. Setiap manusia diciptakan dengan berbagai ungkapan perasaan termasuk marah. Meskipun demikian, kita dianjurkan untuk bisa mengendalikan emosi, terutama amarah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengendalikan amarah. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, dan seorang berkata kepada Rasulullah, "Berilah saya nasihat." Kemudian beliau bersabda, "Jangan marah." Orang itu terus mengulang-ulang pertanyaannya dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Yang keempat, buruk sangka. Buruk sangka kepada sesama ataupun kepada Allah SWT adalah perbuatan tercela. Orang yang menurut pandangan kita buruk belum tentu buruk menurut pandangan Allah. Oleh karena itu sebaiknya tidak terburu-buru untuk berburuk sangka kepada orang lain. Yang kelima adalah fitnah. Fitnah termasuk bagian dari penyakit hati. Secara harfiah, fitnah berarti menyebarkan berita yang tidak benar tentang seorang dengan tujuan menjatuhkannya. Dalam Al-Quran, fitnah artinya membakar dengan api. Dalam surat Al-Anfal ayat 39. Dan beralihlah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa memperbaiki sifat yang ada di dalam kita sehingga kita tidak memiliki apa yang namanya penyakit hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.